Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Alfinul A'la, salah satu mahasiswa Prodi Sistem Informasi dari kelas SI 602. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai tugas artikel dari mata kuliah Data Warehouse. Artikel ini berjudul Analisis Pengelompokan Penyakit Menggunakan K-means Clustering di RSUD Kota Langsa. Yang pertama ada pendahuluan. RSUD Kota Langsa adalah salah satu fasilitas kesehatan yang menangani berbagai penyakit dengan kapasitas rawat inap yang besar. Pengelompokan data penyakit sangat penting untuk memastikan ketersediaan pengobatan dan dokter yang memadai. RSUD Kota Langsa menerapkan metode data mining khususnya K-means clustering untuk mengelompokkan data penyakit. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi penanganan penyakit melalui pengelompokan data penyakit yang akurat. Yang kedua ada data mining. Pengertian data mining yaitu proses menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk mengekstraksi informasi yang berguna dari basis data yang besar. Tujuan dari data mining adalah untuk membantu pengambilan keputusan di masa depan. Kemudian fungsi dari data mining adalah sebagai clustering, yaitu yang mengelompokkan data ke dalam grup berdasarkan kemiripannya. Kemudian ada K-means clustering. Pengertian dari K-means clustering adalah suatu metode pengelompokan non-hierarki yang mengelompokkan data ke dalam satu atau lebih kelompok berdasarkan karakteristik tertentu. Prinsip dari K-means clustering adalah mengelompokkan data ke dalam sejumlah cluster. Kemudian proses dari K-means clustering yang pertama dengan memilih sentroid awal secara acak, kemudian mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke sentroid, kemudian mengulangi proses hingga tidak ada data yang berpindah cluster. Berikut data penyakit di RSUD Kota Langsa dengan kategori akut, subakut, serta kronis. Contoh penyakit yaitu yang pertama ada gagal jantung kongestif, gagal ginjal kronis, kemudian nyeri punggung bawah, kemudian polineuropati tidak spesifik, kemudian hipertensi esensial. Gagal jantung kongestif akut berjumlah 693, kemudian yang subakut berjumlah 555, kemudian yang kronis berjumlah 539. Kemudian gagal ginjal kronis berjumlah 352 untuk yang akut, kemudian subakutnya 356, kemudian kronis dengan 369. Sedangkan nyeri punggung bawah yang akut berjumlah 269, kemudian subakutnya 301, sedangkan yang kronis 292. Kemudian ada polineuropati tidak spesifik, yang akut berjumlah 205, kemudian subakut 153, kemudian yang kronis 118. Kemudian ada hipertensi esensial primer, yang akut berjumlah 205, kemudian subakutnya berjumlah 135, kemudian kronis berjumlah 97. Kemudian ada penerapan K-means clustering. Yang pertama dengan menentukan jumlah cluster, misalnya K sama dengan 2. Kemudian yang kedua, langkah kedua, memilih sentroid awal secara acak. Kemudian langkah ketiga, menghitung jarak setiap data ke sentroid atau Euclidean distance. Langkah keempat yaitu mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke sentroid. Kemudian langkah kelima, menghitung sentroid baru berdasarkan cluster yang terbentuk. Kemudian langkah yang keenam, mengulangi langkah hingga tidak ada data yang berpindah cluster. Untuk selanjutnya, hasil dan analisis. Hasil dari penelitian
yaitu iterasi pertama, gagal jantung kongestif dan gagal ginjal kronis masuk dalam klaster berpotensi tinggi, kemudian nyeri punggung bawah dan polineuropati tidak spesifik masuk ke dalam klaster dengan potensi lebih rendah. Untuk selanjutnya, kesimpulan pengelompokan data penyakit menggunakan Clemens Clustering di RSUD Kota Langsa memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pola penyakit yang sering terjadi. Dengan informasi ini, rumah sakit dapat mengantisipasi kebutuhan peralatan dan obat-obatan, serta meningkatkan efektivitas penanganan pasien. Implementasi sistem data mining ini diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kota Langsa. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.